barat. Ini akan melakukannya. Ya sudah, akan duduk saja ya. Biar melihat. Dan biar akan baca cantum. Nah, simulasi ini mulai terjadi pelepasan itu energi itu mulai melepas, dan ternyata sebagian energinya adalah hidrogen yang di dalam bintang, yang di dalam matahari. Matahari itu adalah salah satu bintang yang dikelilingi oleh tata surya, yang dikelilingi oleh planet-planet yang sebetulnya itu bermula dari bintang itu sendiri. Ini ilustrasi. Kemudian mulai terjadi penyebaran. Banyak yang sepakat bahwa teori Big Bang itu memang benar ada. Ya, tidak apa-apa. Kesepakatan mereka kita hormati. Tapi mereka jangan ganggu kesepakatan kita. Karena apa yang kita lihat ini, kita usahakan berdasarkan kenyataan. Mulai muncul nebula dan sebagainya, calon-calon bintang, atau calon sesuatu lah yang kasar. Ini ceritanya kita sedang space traveler. Space. The final frontier. The final. Nah, ada yang berkata apa ya? Kira-kira handphone vibrate. Iya deh. Nah, mulai jadi seperti ini. Ini ilustrasi. Nah, inilah galaksi. Pertanyaannya, kenapa orang dulu menggunakan perhitungan galaksi yang diajarkan oleh bangsa-bangsa pendahulu kita? Contohnya suku Maya, suku yang ada di Nusantara, suku kuno, suku Mesir kuno, Maya, Dayak kuno, Sunda kuno. Itu semuanya sudah menggunakan perhitungan Origo atau perhitungan kalender galaksi yang mereka melacak dan mencari bintang Origo. Satu putaran Origo itu 5.125 tahun 236 hari. Dari mana Henry tahu? Dengar dulu aja. 5.125 tahun 236 hari. Dan itu akan bertambah terus karena memuai. Ada terjadi pemuaian. Makanya akurat, karena perhitungan Origo itu akan berhubungan dengan seperti contohnya flare matahari yang memanjang. Ada proses transisi ketika terjadi ada terjadi gravitasi yang berbeda. Nah, ketika itu perhitungan yang paling akurat adalah Origo. Makanya kenapa mereka selalu akurat di dalam prediksi alam. Sekarang gimana nih? Sekarang kita lebih cocoknya menanam apa nih? Oh, sekarang enggak. Sekarang lebih cocok bukan menanam padi, sekarang menanam tebu misalnya. Dan itu akurat, per hari itu akurat.
luar biasa akurat. Akhirnya perhitungan origami itu karena hilang, dan bukan hilang, tapi dihilangkan. Dihilangkan itu dihancurkan. Termasuk anti-kirema mekanisme atau internal dan anti-kirema mekanisme itu juga dihancurkan, dihilangkan, agar orang-orang kita itu sekarang tidak belajar dan menjadi buta bahwa masa lalu itu adalah modern. Kita tidak tahu dan kita tidak mengerti. Kita selalu percaya bahwa masa lalu itu primitif. Terus terang apa tidak percaya bahwa masa lalu itu primitif. Karena banyak sekali bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa masa lalu itu luar biasa modern. Sekaranglah yang primitif. Mulai dari budaya, kebiasaan masyarakat, dan sampai ke teknologi. Lihat sekarang orang-orang kita. Dulu di Nusantara ini itu aman, tidak terjadi apa-apa, dan rakyatnya makmur. Begitu Belanda masuk, pertama India dulu yang masuk, India dulu. India masuk ke kita. India, kemudian mulai bangsa-bangsa lain, mulai Cina masuk, Arab mulai masuk, kemudian Belanda, Jepang, Portugis, Inggris, semua melurus ke tanah kita, karena tanah kita yang paling subur dan paling makmur. Mereka ingin masuk ke tanah kita, karena di kita lah mulai dari awal yang pertama kali kehidupan itu ada. Dan ini sesuai dengan penelitian dari Stephen Oppenheimer. Stephen Oppenheimer itu beliau adalah ahli genetik, membuat buku Eden of the East atau surga di timur. Beliau adalah ahli genetik yang meneliti genetik manusia, dan ditemukan bahwa ternyata gen awal manusia itu dari sini, dari Lemuria. Di luar itu tidak terkenal yang namanya Atlantis. Di luar itu terkenal di kalangan para peneliti arkeologi, di luar terkenal yang namanya Lemuria, bukan Atlantis. Tetapi benua Lemuria ini kemudian dikuasai oleh Atlantis, sehingga peninggalan bangsa Lemuria itu dihilangkan oleh bangsa Atlantis. Jadi wajar orang menyangka bahwa kita itu adalah Atlantis. Akan tidak menyalahkan mereka yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Atlantis. Benar juga. Karena yang mereka lihat adalah sejarah ketika Atlantis sudah masuk ke kita. Tetapi coba lihat ke belakangnya lagi. Ternyata yang namanya piramida itu paling banyak di kita. Mesir mah saeutik, di kita mah ratusan. Piramida itu ratusan. Nah, ketika bintang Orion ini sudah ketahuan, salah satu contohnya itu di ini ya, untuk perhitungan bintang Orion itu di Gunung Padang, Cianjur. Tapi sekarang berantakan kan? Makanya di sana itu ada yang namanya batu sada. Batu sada itu adalah batu yang bisa membentuk semacam akustik untuk menangkap pergerakan dari atmosfer. Makanya batu itu kalau dipukul bunyi dia tong tong tang. Ada batu yang dipukul itu bunyi dia tung 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 tung. Terus batu yang satu lagi tang tong tong tong. Terus kalau dipukul bareng tong 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 tong. Kalau baru ada yang namanya batu sada, dan batu sada pun ada di Garut, di piramida Tadahuri. Para arkeolog tua banyak yang menyangka tidak mungkin, tapi arkeolog muda mereka langsung meneliti. Bahkan 9 negara seluruh dunia seperti Jerman dan seterusnya, mereka siap
bahkan timnya dari dana untuk ekskavasi. Karena mereka percaya. Kenapa lebih percaya negara lain daripada bangsa sendiri? Karena arkeolog tua itu takut kehilangan eksistensi. Bayangkan, sejarah bisa berubah. Sejarah bisa berubah. Mereka yang sudah meyakini sejarah dari buku, hanya mindsetnya harus berubah. Geningan, ternyata asal mati dia geningannya. Luar biasa kita. Nah, mulai terbentuk ini kata kuliah dan sebagainya. Ketika terlepas dari bintang yang sekarang kita sebut matahari, tadinya itu hanya sekumpulan gas, kemudian bersatu dan debu kosmik. Kemudian hidrogennya bersatu dengan oksigen sehingga menjadi air H2O. Ada yang berkata bahwa air itu ada dari meteor yang mengandung air. Ya silakan saja. Katanya namanya air itu bukan penduduk asli planet bumi. Katanya silakan saja untuk lapek mangga. Tidak apa-apa. Silakan saja. Buktinya apa? Karena di planet lain belum tentu ada air. Kenapa di bumi ada air? Ya, silakan. Tidak apa-apa. Karena jarak kita dengan matahari sangat ideal untuk menjadi planet tipe M. Tipe yang benar-benar menjelaskan MT. Apa kali? Menjelaskan buat kita untuk tinggal. Pas begitu. Makanya ketika terjadi hujan terus-menerus, air permukaan planet kita itu air sebelum jadi resapan ke bawah dan terjadi keseimbangan dan sebagainya. Dan sudah berapa kalikah terjadi hal semacam ini? Nah kemudian ini kita tidak akan cerita tentang Iran, tapi kita cerita tentang ini saja lah. Yang gampang-gampang dulu. Disiriut. Kalau misalnya cerita kejauhan seperti yang sudah mengerti, akhirnya sami ngawat-ngawat. Tapi sebelum kita mampu berpikir, kita harus menerima dulu. Karena apabila pada awalnya sudah tidak bisa menerima, otak akan malas untuk memikirkan itu. Makanya kenapa Rasulullah ketika dibacakan bahasa frekuensi atau bahasa Allah, jadi bahasanya itu frekuensi yang sangat luar biasa. Mungkin hanya berupa tapi begitu dilambatkan lagi, ternyata itu adalah wahyu. Makanya Rasulullah nggak ngerti. Rasulullah itu bisa membaca dan menulis karena Rasulullah itu pengusaha. Jangan diartikan Rasulullah ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahasanya beda, bahasa yang disampaikan oleh Jibril itu beda. Bacalah, dengarti Pak Rasulullah. Baca, itu dengarti itu Rasulullah. Bacalah. Dengarti. Akhirnya ya sudahlah, kami rawat-rawat dulu aja. Aku menerima, aku mendengarkan dan aku jalankan aja lah, nurut aja lah, intinya tidak menurut saja dulu. Tapi karena yakin bahwa itu adalah pesan dan disampaikan menggunakan bahasa yang jauh lebih rumit daripada bahasa yang kita pakai sekarang, makanya bertahap dan tahap. Akhirnya mulai terbuka. Oh, ini tuh begini. Mulai sampaikan pada para sahabat. Rasulullah itu pengusaha. Rasulullah itu bisa menulis. Rasulullah itu bisa berkarya.
Bayangkan kalau pengusaha tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung, rugi atunya. Nah, selama ini kita diartikannya seperti itu, umi Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alangkah kasihannya Rasul kita. Makanya kenapa kita agak maju, cara berpikirnya seperti itu. Kita jadi nggak maju. Lihat Islam di kita. Jadi jangan diartikan umminya itu, atau misalnya ketika Rasulullah tidak bisa membacanya itu karena Rasulullah itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tidak mungkin lah tuh cik melinomar begitu. Sebarang ada banyak catat. Ya beda tuh bahasa wahyu itu tulis domba gitunya. Beda. Itu bahasa Allah itu yang disampaikan oleh Jibril. Ya wajar lah kalau misalnya Rasulullah tidak mengerti awalnya, ya. Awalnya tidak mengerti. Tapi selanjutnya kan mengerti. Karena kemampuan otak Rasulullah kan 100%, sampai dulu aja. Copy paste dulu. Nah baru dimodek di sini tuh. Di encode. Jadi kodenya mulai pecahkan sedikit-sedikit. Nah, panjangan hadirin. Itu hadisnya. Nah setelah dibuat yang namanya tempat hidup, mulailah dibuat Adam. Mulai dibuat Adam dari tanah hitam yang diberi bentuk. Apa itu tanah hitam yang diberi bentuk? Itu adalah sebuah gambaran atau sebuah simbol dari sesuatu yang sangat lengkap. Mulai dari unsur besi, api, segala macam lengkap di tubuh manusia. Tetapi ingat, ketika membuat Adam beda dengan membuat kita. Nah, Adam itu diciptakan langsung. frekuensinya beda, frekuensi dari OHP beda. Ini kan ada frekuensi rekaman sendiri. Kayak misalnya lo lihat baling-baling TV. Nah makanya ketika ada muncul, semua disuruh bersujud. Cara pakai melihat mata ini beda. Semua disuruh bersujud. Jin, malaikat suruh sujud pada Adam. Sujudlah kau pada Adam, bukan pada manusia ya. Ingat. Sujudlah kau pada Adam. Cara